Kalau ada yang bilang cinta sejati hanya terjadi di film, mungkin dia belum pernah lihat bagaimana bapakku mencintai ibuku. Ibuku meninggal, bukan karena takdir biasa, tapi karena pilihan. Dan ayahku, sejak hari itu, hidupnya berhenti di satu titik, mencari wanita yang sudah terkubur, tapi belum tenang. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini bukan cerita orang gila yang tak bisa move on. Ini adalah cerita tentang pengorbanan, tentang lelaki yang mengejar bayang-bayang, ke tempat-tempat yang seharusnya tak boleh dimasuki manusia biasa. Dan yang paling menyeramkan adalah, kadang, cinta bisa membuat seseorang menemukan sesuatu yang seharusnya tak pernah ditemukan. Pak, Bapak nggak boleh buka makamnya. Pak, Ibu kamu belum pergi, Nak. Dia masih manggil. Kalau kamu pernah kehilangan, kamu akan tahu bahwa kadang yang dicari bukan lagi orangnya, tapi bagian dari diri kita yang ikut dikubur bersama mereka. Inilah kisah nyata dari seseorang yang aku kenal, tentang bapakku mencari ibuku yang sudah mati. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Setiap pagi, Bapak selalu menyiapkan 3 piring. Untukku, untuk dirinya, dan untuk ibu. Padahal ibuku sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Nak, jangan duduk di kursi itu. Itu buat ibumu. Aku hanya diam. Sambil memandangi kursi rotan yang sudah kusam, tempat ibu biasa duduk tiap pagi. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi piringnya tetap terisi. Bahkan nasi dan lauknya masih hangat. Awalnya kukira itu hanya bentuk kerinduan. Tapi suatu malam, aku lihat Bapak bicara sendirian di ruang makan. Sambil tersenyum, seolah-olah ibu benar-benar di hadapannya. Lauk sayur asam kesukaan kamu, Bu. Maaf ya, tadi aku lupa tambahin asam kandisnya. Aku menggigil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mencium bau bunga Kamboja dari dalam rumah. Kursi itu mulai berderit sendiri. Jam 2 pagi. Semua orang harusnya tidur. Tapi aku terbangun karena suara yang tak biasa. Krek, 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 suara ulekan batu dari dapur. Pelan-pelan, aku turun. Lampu rumah remang-remang, hanya lampu minyak kecil yang menyala. Dan saat aku mengintip, Bapak sedang duduk di lantai dapur. Di hadapannya, ada 2 piring, dan ulekan yang masih bergerak. Padahal, tangannya diam. Ibu kamu marah, Nak? Aku salah ulek sambelnya, Bapak tertawa pelan. Mataku membelalak. Di sudut ruangan, ada kain putih tergantung. Basah. Menetes. Seperti habis dicuci. Padahal itu adalah kain kafan milik ibu, yang harusnya sudah dikubur bersama jasadnya. Semenjak malam itu, Bapak jadi sering keluar rumah jam 3 pagi. Selalu membawa lampu teplok dan bunga melati. Dia bilang cuma mau ngobrol. Awalnya aku pikir dia duduk di musola kecil belakang rumah. Sampai aku ikuti diam-diam. Dan langkah Bapak justru mengarah ke pemakaman. Dan di sanalah aku melihatnya. Bapak duduk di samping pusara ibu. Sendiri, tapi seolah tak sendirian. Maaf Bu, aku belum sempat benerin pagar belakang. Nanti aku ket lagi ya, biar nggak bocor kalau hujan. Langit gelap. Tapi, tanah di pusara ibu terlihat basah, seperti habis dibongkar.
Dan malam itu, aku bersumpah mendengar sesuatu mengetuk-ngetuk dari bawah tanah. Sebelum ibu meninggal, ada satu hal yang selalu dia ulang-ulang. Kalau ibu pergi duluan, jangan tinggalin aku sendirian di sana ya, Pak. Aku waktu itu mengira itu cuma candaan. Tapi Bapak, dia mengangguk serius, seolah janji itu adalah ikatan suci. Mereka berdua memang aneh. Terlalu saling mencintai, sampai tidak bisa dipisahkan, bahkan oleh kematian. Setiap malam Bapak duduk di teras, membaca surat Yasin dengan suara bergetar. Sambil sesekali menatap jalan gelap menuju makam. Dia belum tenang, "Nak, ibu kamu belum bisa pergi." Dan malam itu, aku lihat sendiri, kerudung putih ibu yang dulu dikenakan saat wafat, tergantung di tali jemuran. Masih basah. Dan mengeluarkan bau tanah. Malam itu, suara ibu terdengar untuk pertama kalinya. "Pak, aku kedinginan." Bapak langsung bangkit dari kasur. Tanpa ragu, dia membuka lemari tua di sudut kamar, dan mengambil selimut yang dulu sering dipakai ibu. "Sabar ya, Bu, ini aku bawain." Aku yang melihat dari pintu kamar, hanya bisa terpaku. Karena lemari itu masih tertutup rapat. Tapi suara ibu jelas berasal dari dalam sana. Dan saat Bapak membuka pintunya, tak ada siapa-siapa. Hanya baju-baju lama, beberapa di antaranya sudah berjamur dan lembab. Tapi yang membuat darahku membeku, di bagian paling atas, tergantung selendang putih yang masih basah. Meneteskan air, seperti habis dijemur di hujan. Bapak tersenyum, lalu menyelimuti kursi kosong di samping ranjang. Seolah di sanalah ibu sedang duduk menunggunya. Bapak mulai membersihkan kamar depan. Kamar yang dulu dipakai ibu waktu masih hidup. Dindingnya dicat ulang, spray diganti, bahkan bunga-bunga kesukaan ibu ditaruh di sudut meja rias. Biar nyaman, kalau dia pulang nanti, katanya. Padahal, tidak ada yang pernah benar-benar pulang dari alam kubur. Suatu malam, aku iseng mengintip kamar itu. Pintunya terbuka sedikit. Dan aku melihat bayangan seseorang duduk membelakangi kaca. Rambutnya panjang. Kerudung putihnya menjuntai sampai lantai. "Pak, bajunya udah aku lipat, tinggal kamu yang temenin." Suara itu lirih, tapi jelas. Dan saat aku mundur dengan gemetar, pintu kamar itu menutup sendiri. Ceklek. Terkunci. Dan dari balik pintu, terdengar tawa perempuan. Lirih. Retak. Seperti suara orang yang sudah terlalu lama tidak berbicara. Sejak malam itu, Bapak mulai bicara sendiri lebih sering. Bukan saat bangun, tapi dalam tidur. "Iya, Bu. Aku janji. Aku akan gali, tenang ya, Bu. Aku akan bawa pulang." Aku yang mendengar dari balik pintu kamar, mulai merasa ada yang tidak beres. Bapak tidak hanya mimpi. Dia seperti sedang diperintah. Dan di pagi harinya, aku menemukan Bapak duduk di meja makan, memegang cangkul. Matanya merah. Bibirnya kering. Dan tangannya gemetar. "Ibu kamu mau pulang, Nak?" katanya pelan. Tapi dia nggak bisa jalan jauh, aku harus bantu dia keluar, aku terpaku. Lalu diam-diam, aku buka dompet kecil milik Bapak. Isinya, secari kertas kecil. Tulisan tangan ibu. "Kalau aku mati lebih dulu, jangan tinggalkan aku sendirian di sana. Bawalah aku pulang." Malam itu, langit gelap tanpa bintang, angin diam.
Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Bapak keluar rumah, membawa cangkul. Tanpa bicara, tanpa pamit. Aku mengikutinya diam-diam, dan langkahnya berhenti di depan makam ibu. Ia berlutut. Lalu mulai menggali. Perlahan, tapi pasti. Tanah basah terangkat, satu demi satu. Sampai terdengar suara gemeretak kayu peti yang diketuk dari dalam. Tok, tok, tok. Bapak menahan napas. Matanya berlinang. Bu, aku datang, dan dari dalam lubang itu, tercium bau yang tak bisa dijelaskan. Busuk. Tapi, bercampur melati. Lalu, selendang putih itu muncul. Melayang perlahan keluar liang. Seperti ada yang menyerahkannya dari dalam. Setelah malam itu, Bapak membawa sesuatu ke rumah. Bungkusan kain putih, dijinjing seperti bayi. Ibu mau tidur di kamar kita. Nak, aku menahan napas. Kamar depan, kini terkunci setiap malam. Tapi dari balik celah pintunya, aku sering mendengar langkah kaki. Pelan. Menyeret. Seperti kaki yang sudah lama tak menjejak tanah. Dan di pagi hari, meja makan sudah terisi. 3 piring. Dan 1 cangkir teh melati yang masih mengepul. Ibu, kamu bangun lebih dulu tadi pagi. Dia nyetrika bajuku. Katanya sambil tersenyum. Padahal, setrika di rumah sudah rusak sejak ibu meninggal. Dan malam itu, saat aku buang sampah ke belakang rumah, aku melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon mangga. Wajahnya tertutup rambut panjang. Tapi aku tahu, dia memakai baju terakhir yang ibu kenakan di dalam peti. Hari itu, rumah kami dipenuhi bau melati yang menusuk. Langit mendung, dan angin seakan menolak masuk jendela. Bapak duduk di kamar depan, memeluk bungkusan putih yang sudah mengering. Dia tidak makan. Tidak bicara. Hanya menatap kosong ke arah cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku berani masuk. Di dalam kamar itu, tercium bau tanah. Baju ibu tergantung rapi. Tempat tidurnya rapi. Tapi, di cermin, aku melihat 2 bayangan. Bapak. Dan seseorang yang berdiri di belakangnya, tersenyum, tapi matanya kosong. Bapak. Ibu sudah nggak di sini, Pak? Dia ada, Nak. Dia belum pergi. Karena aku belum izinkan dia pergi. Malam itu, aku membakar baju ibu. Menaburkan bunga ke makam yang telah dibongkar. Dan memohon dengan air mata, agar Bapak melepaskan. Keesokan harinya, Bapak pergi. Bukan mati. Tapi hilang. Entah kemana. Hanya satu catatan yang ia tinggalkan, kalau cinta tak bisa mengikhlaskan, maka itu bukan cinta, tapi belenggu. Pesan moral cerita ini adalah, terkadang, orang yang paling kita cinta, bukan untuk kita pertahankan, tapi untuk kita lepaskan. Cinta sejati bukan tentang memiliki selamanya, tapi tentang merelakan dengan doa, saat waktu berkata, cukup. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.